Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita lihat levelnya isinya para yang isinya sana kita antara kemana. Video ini kurang berfokus pada tampilan video, namun berfokus pada materi yang akan disampaikan. Selain itu, tidak bosan kami mengingatkan. Sebelum mendengarkan, tenangkan perasaan Anda, serta nyamankan posisi tubuh Anda dengan disertai membaca basmalah. Selamat mendengarkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, teman-teman. Mari kita lanjut belajar lagi melalui ngaji filsafat kita yang kita istiqomahkan setiap malam Kamis. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan membahas satu tema. Mungkin tatarannya agak tinggi, jadi yang hadir memang harus terseleksi. Alhamdulillah, dibantu kita menyeleksinya lewat hujan ya. Baik, ini memang tema malam hari ini itu agak kontroversial. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi itu wajar di dunia ilmiah, di dunia akademik. Jadi monggo saja nanti teman-teman setelah kita sedikit belajar tentang tema ini terus setuju atau tidak setuju silahkan saja. Tapi sebagai orang yang belajar tentu saja apapun itu ya sebagai ilmu patut dan layak kita pelajari. Termasuk tema Nur Muhammad ini. Semoga juga teman-teman tuntas ya belajarnya. Tuntas dalam arti yang saya sampaikan malam hari ini itu nanti banyak isyarat-isyarat, cuplian-cuplian dari berbagai sumber. Silahkan teman-teman yang ingin mendalami, ya dalamilah referensi-referensi yang saya sebutkan. Jangan merasa setelah selesai ngaji ini terus mengklaim, wah sekarang aku ahli tentang Nur Muhammad. Itu belum apa-apa ngaji kita malam hari ini, hanya mancing saja. Silahkan dilanjutkan sesuai porsi dan makomnya masing-masing. Dan saran saya jangan setengah-setengah. Kadang-kadang ilmu itu yang setengah-setengah membahayakan. Saya tiba-tiba ingat ada cerita wayang itu ya. Ketika Raden Abimanyu putranya Arjuna tewas. Di antara sebab dia mengalami bencana tewas itu karena belajarnya setengah-setengah. Jadi saat itu dia ini punya kemampuan bisa menembus satu strategi perang yang jarang orang bisa menembus. Strategi perang ini namanya Cakravyuha. Itu dia bisa masuk dalam jebakan strategi perang itu, cuma ilmunya setengah. Karena ini strategi ini luar biasa, tidak sembarangan orang bisa masuk. Kalau yang sudah bisa masuk menembus, dia tidak sembarangan orang bisa keluar. Nah, cuma Raden Abimanyu ini ilmunya cuma setengah. Dia tahu caranya masuk, tapi tidak tahu caranya keluar. Pada akhirnya dia tewas. Kenapa? Karena saat itu dia belajar dari ayahnya, Raden Arjuna. Cara belajarnya unik. Jadi dia diajari oleh ayahnya sejak dalam perut ibunya. Jadi Raden Arjuna mendiktekan cara mengatasi strategi itu saat dia dalam perut.
Sayangnya waktu didikte oleh Raden Arjuna, tengah-tengah mendikte ibunya ngantuk. Jadi pas bagian menyerang, menerobos, dia bisa. Tapi pas bagian keluar dari kepungan, ibunya tertidur. Ya ibunya tertidur ya karena dia dalam perut ibunya ikut tertidur. Akhirnya ilmunya setengah. Nah itu mungkin pesannya, ya kalau belajar jangan setengah-setengah. Atau kalau masih setengah ya jangan gaya dulu. Jadi kalau masih belum matang ya matangkan dulu. Baik, mau ngomong Nur Muhammad malah cerita wayang. Kita mulai ya pelan-pelan belajar tentang materi Nur Muhammad malam hari ini. Ini nanti akan bertaburan istilah-istilah sufistik, mohon dimaklumi. Kalau malam hari ini belum tertangkap ya direnungi, mungkin kalau ada rekamannya diulang-ulang. Bismillah ya, kita mulai. Ambil nafas dulu sebentar. Oke. Nah, saya awali dari pengertian, nanti pendalaman-pendalaman. Ini namanya memang unik, Nur Muhammad. Istilah ini secara umum masyhur di dunia tasawuf, biasanya dipahami sebagai makhluk Allah yang paling awal, paling tinggi, paling mulia, paling utama. Jadi setiap kata itu nanti jadi definisi dan penjelasannya. Dia paling awal, paling tinggi, paling mulia, dan paling utama. Yang kedua, Nur Muhammad ini nurnya Allah, tapi tidak sama dengan Allah. Nah, bukan zatnya Tuhan. Meskipun nanti salah satu pandangan menyatakan Nur Muhammad ini makhluk yang diciptakan sejak azali. Nanti muncul perdebatan kontroversi karena ada beberapa ulama yang bilang dia ini qadim. Nanti yang tidak terima bilang, loh satu-satunya yang qadim kan Allah. Qadim itu melintasi waktu, dia tidak berawal, dia azali. Tapi sementara biarkan ini dulu, nanti kita pahami pelan-pelan. Kemudian, kenapa sih menggunakan nama Muhammad? Kenapa dikaitkan dengan nama Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang bisa merepresentasikan Nur Muhammad ini secara sempurna selain kekasihnya yang namanya Muhammad. Jadi dia ini makhluk pertama yang nanti jadi awal ciptaan yang lain. Karena dia yang pertama, yang paling dekat dengan Allah, tentu saja dia paling mulia. Nah, yang bisa menerjemahkan nur ini secara purna paripurna. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Nah, yang bisa menerjemahkan nur ini secara purna paripurna itu ya Nabi Muhammad. Bahkan ada nanti pandangan bahwa ya memang nur ini pengejawahan tahannya ya nanti dalam Nabi Muhammad. Jadi meskipun dia sudah diciptakan paling awal, tapi nanti manifestasinya terakhir di Nabi terakhir dan paling utuh, paling sempurna, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti nama lainnya banyak.
Kalau ini bisa teman-teman baca di Futuhatnya Ibnu Arabi. Ada kolam a'la, ada akal awal, ada amrullah, ada ar-ruh, ada al-malak, ada ar-ruh al-ilahi, ada ruh al-qudus, ada hak al-makhluk bih, ada yang ini mungkin teman-teman pernah dengar, syajaratul baidho. Syajaratul baidho itu pohon cahaya. Kenapa pakai istilah pohon cahaya? Karena Nur Muhammad ini seperti satu pohon yang darinya keluar banyak ranting dedaunan, yang itu analogi atau isyarat dari semua makhluk yang lain nanti keluarnya melalui Nur Muhammad ini. Nah, makanya dia disebut istilah syajaratul baidho, pohon cahaya. Oke, pokoknya dipahami dulu, ini namanya definisi, ya dimengerti dulu saja, nanti uraiannya di belakang. Jadi dia ciptaan Allah yang paling awal, dia paling utama, paling mulia, dan yang mampu memanifestasikannya secara sempurna, utuh, itu Nabi Muhammad. Bahkan ada yang bilang Nabi Muhammad itulah pengejawantahannya Nur Muhammad, sehingga ya namanya disebut Nur Muhammad. Oke, ini pengertian umumnya. Nah, maka nanti ini ada pandangan Nur Muhammad itu tidak persis identik dengan Nabi Muhammad sebagai sosok seorang manusia. Jadi Nur Muhammad itu bukan persona manusia, Nabi atau Rasul akhir zaman. Tetapi tidak bisa dipisahkan dengan Nabi Muhammad sebagai person. Karena Nabi Muhammad itu representasi Nur Muhammad seutuhnya. Jadi intinya nanti ini sebenarnya. Meskipun nanti ada ulama yang agak berlebihan, ada juga ulama yang sama sekali anti. Oke, jadi dasarnya ini dulu. Sekarang kita masuk ke dalilnya dulu. Pak, gagasan-gagasan seperti Nur Muhammad ini apa ada dalilnya, Pak? Jangan-jangan 100% ngarang. Ternyata ya ada. Meskipun nanti untuk yang hadis ada beda-beda pandangan tentang kehujahannya. Kalau tentang Quran mungkin ada yang beda pandangan tentang tafsirnya. Tapi yang jelas ada. Misalnya, kalau yang Al-Quran itu, coba nanti dicek ya, surat Al-Ma'idah ayat 15. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitab. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang padamu Rasul-Rasul kita, utusan kita, yang menjelaskan pada kalian banyak hal yang tersembunyi dari kitab wahyunya Allah. Wa ya'fu an katsir, dan dia memberi banyak, memberi pemaafan. Nah, ini loh yang dimaksud Nur Muhammad tadi. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang pada kalian nur. Yang nur ini ya tafsirnya Nabi Muhammad. Wa kitabum mubin, dan kitab yang maha menjelaskan. Jadi di ayat ini ditegaskan datang dua hal untuk nuntun kita. Yang pertama nur, maksudnya Nabi Muhammad, dan yang kedua kitab. Nah, ini dipakai sebagai dalil. Ya, itu dalilnya bahwa Muhammad itu disebut sebagai nur, sebagai cahaya.
Loh, kalau Nabi Muhammad disebut sebagai nur kan memang istilahnya ya Nur Muhammad. Yang kedua, ini ada hadis rawahunya Bukhari yang bunyinya kuntu nabiyan wa adam bainar ruhi wal jasad. Aku sudah jadi nabi sementara Adam itu masih ada di antara roh dan jasad. Berarti kan sebelumnya Nabi Adam. Dan ini ada di Bukhari. Silahkan nanti dicek, dianalisis. Yang ketiga, ada hadis. Ini diriwayatkan oleh Jabir. Cuma saya mengambilnya dari kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Madarijus Su'ud ila Iktisail Burud. Yang artinya begini, saya langsung baca artinya ya. Kalau saya ngomong Arab terus kamu roaming nanti. Jadi ini hadis dari Jabir. Satu ketika Rasulullah ditanya tentang awal sesuatu, apa sih Rasulullah yang pertama diciptakan oleh Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu nuru nabiyika, nurnya nabimu. Faja'ala dzalikan nur yaduru bil kudrah. Kemudian menjadikan nur itu beredar, berputar dengan kodratnya sesuai kehendaknya Allah. Dan saat itu belum ada waktu, belum ada lauhil mahfud, wala kolam, belum ada kolam, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada malaikat, belum ada manusia, belum ada jin, belum ada bumi, belum ada langit, belum ada matahari, belum ada rembulan. Nanti kalian cek ya hadis ini. Ini juga kontroversi, ada yang membantah, ada yang membenarkan dari sisi sanad. Nah, silahkan yang ahli hadis membahas itu. Tapi yang jelas ada ternyata yang jadi pijakan naklinya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini materinya agak panjang banyak, jadi kalian ambil nafas agak panjang malam hari ini. Saya khawatirnya menangkapnya setengah-setengah, jadi sekalian saya tuntaskan. Nah, selanjutnya satu ayat yang paling banyak dipakai untuk menjelaskan Nur Muhammad ini, ya ini ayat Surat An-Nur ayat 35. Ini pernah saya bahas di sesi ngaji filsafat yang judulnya Filsafat Cahaya. Silahkan dicari, saya tidak akan menjelaskan detail. Yang bunyinya Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah, dan seterusnya. Semoga yang istiqomah ngaji ingat ketika sesi filsafat cahaya itu. Ayat ini nanti jadi awal munculnya ide yang puncaknya ide tentang Nur Muhammad. Terima kasih Anda telah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita juga selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Sampai bertemu di video selanjutnya.